Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberkati kegiatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami, terima kasih untuk guru-guru kami, juga teman-teman kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami akan belajar, Engkau memberkati kami agar kegiatan kami boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita materinya adalah Tuhan menciptakan alam semesta. Ada beberapa tujuan belajar pada kesempatan ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara menciptakan alam semesta. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara menciptakan manusia pertama. Itu saja, sangat mudah. Kita lanjutkan ya. Bagian pertama adalah Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, anak-anak, kitab Kejadian pasal 1 dan 2 kalian bisa baca di rumah. Kitab pertama di dalam Alkitab itu bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Alkitab menjelaskan pada mulanya bumi ini belum berbentuk, masih kosong, tidak ada apa-apa ya. Yang ada hanya air dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi belum ada apapun juga. Nah, lalu Tuhan menciptakan banyak hal semesta ini ya, dengan cara berfirman atau berkata-kata. Jadi Tuhan berkata lalu jadi. Tuhan berkata A lalu jadi A. Tuhan berkata B lalu jadi B. Itu namanya dengan cara berkata-kata. Lalu Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari semuanya belum berbentuk, semuanya kosong. Kosong itu artinya tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Tuhan. Lalu Tuhan menciptakannya menjadi ada ya. Berbeda dengan manusia. Jika manusia menciptakan dari yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Kalau Tuhan tidak. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada. Jadi Tuhan itu pencipta yang hebat ya, pencipta yang ajaib. Dia yang merancang, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang merancang, dan Tuhan juga yang membentuk semuanya itu ya. Nah, kita sekarang melihat urutan-urutan penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Nah, terang. Lalu pertama berarti adanya adalah kegelapan. Lalu Tuhan menciptakan terang. Terang, yang terang tadi ya dinamai siang, kemudian yang gelap itu dinamai malam. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, cakrawala atau langit ini memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Jadi pembatas bumi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada hari ketiga Tuhan menciptakan darat.
Tuhan memisahkan yang berair itu disebut laut, sungai, lalu ada parit-parit gitu ya. Ada danau juga. Nah, yang kering itu disebut dengan daratan. Nah, setelah jadi daratan, setelah jadi laut, samudra, sungai, dan lain-lain, lalu Tuhan berkata-kata, jadilah atau bumi mengeluarkan tunas-tunas muda, pohon-pohonan. Nah, itu pada hari ketiga. Tuhan menciptakan tumbuhan. Tumbuhan itu berjenis-jenis, ada yang jenis bunga, ada juga jenis tanaman sayur. Ya, banyak sekali ya. Kemudian pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu matahari, bulan, bintang, itu disebut benda-benda penerang. Nah, matahari menerangi bumi pada siang hari, lalu bulan dan bintang menerangi bumi pada malam hari. Itu hari keempat. Selanjutnya, pada hari kelima, Tuhan menciptakan hewan-hewan di udara dan hewan di dalam air. Hewan di udara itu seperti kupu-kupu, burung, belalang, belatung, kelelawar, banyak sekali ya. Ajaib Tuhan itu ya. Kemudian yang di dalam air, waduh banyak ikan. Ikannya berwarna-warni, ada juga kuda laut, ada juga ubur-ubur, ada udang ya, pokoknya itu binatang-binatang yang ada di dalam air. Lalu pada hari keenam, nah ini baru pada hari keenam, Tuhan menciptakan hewan atau binatang di darat. Nah, ada hewan bermacam-macam juga, ada hewan buas, ada hewan jinak, ada hewan liar, ada hewan yang bisa diternak. Bahkan ada hewan yang menjadi sahabat, menjadi penjaga bagi manusia seperti anjing tuh ya. Kalau itik, bebek, ayam ini dia hewan ternak. Lalu juga ada binatang yang membantu manusia untuk bekerja seperti gajah, bisa mengangkat barang yang berat, itu gajah. Nah, lalu pada hari yang sama yaitu hari keenam, Tuhan menciptakan manusia pertama. Nah, manusia pertama ini Tuhan ciptakan dari debu tanah. Jadi berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain seperti tumbuhan, hewan, benda-benda penerang, Tuhan menciptakannya dengan berkata-kata. Tetapi saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dengan tangannya ya. Tuhan mengambil debu tanah, lalu dia membentuk manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sama sekali dengan Tuhan ya. Dia baik, dia punya sifat-sifat baik, dia serupa dan segambar dengan Allah. Yang membedakan adalah Tuhan sebagai pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaan yang harusnya bergantung, berharap kepada Tuhan saja. Nah, Tuhan lalu menghembuskan nafas kepada debu tanah tadi sehingga manusia bisa hidup. Awalnya dia hanya seonggok debu tanah, tidak bisa bergerak, hanya terdiam saja. Tetapi lalu Tuhan hembuskan nafas hidup, lalu Tuhan menjadikan mereka bisa bergerak. Nah, itu Tuhan menciptakan Adam. Lalu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Tuh ya anak-anak, jadi ada perbedaan ya. Perbedaan cara Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Nah,
Dari antara semua ciptaan itu, manusia adalah ciptaan yang mulia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sangat dikasihi dan sangat disayangi oleh Tuhan. Lalu pada hari ketujuh Tuhan itu beristirahat ya. Tuhan melihat semua pekerjaannya. Lalu Tuhan melihat semuanya sangat baik, sangat indah. Lalu pada hari ketujuh Tuhan menguduskan dan memberkati semua ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan diberkati, semuanya. Hewan, juga alam semesta ini Tuhan berkati. Nah, semuanya sangat baik ya di hadapan Tuhan. Itu semua ciptaannya memang sempurna, sangat baik. Kesimpulannya anak-anak, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan berfirman. Ya, semua ciptaannya harus memuliakan dan mensejahterakan semua ciptaan lainnya. Ya. Kalau manusia tadi ada beda anak-anaknya, manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah dengan tangan Tuhan sendiri, lalu dihembuskan nafas hidup. Oke anak-anak, tugas belajar kalian adalah menjawab pertanyaan ini. Sangat mudah, kalian pasti bisa ya. Kalian ulang-ulang kembali dan kalian juga bisa membaca buku. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab dan melakukannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.